Oke guys, kembali lagi bersama saya Rifai Ujiha. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah panel surya dan masalah akinya ya. Nah, sekarang anggaplah masalah aki dan panel surya itu sudah beres. Ya, karena kan permasalahannya itu cuman akinya ya ternyata yang nggak beres ya. Nah, terus anggaplah kita sudah kuras kan, anggaplah sudah beres deh. Nah, terus kita pasang sensor gerak. Kita gunakan modul RCWL 0516. Modul ini dikombinasikan menggunakan relay 5 volt sih sebetulnya, cuman dipaksakan menggunakan 12 volt, tapi ya alhamdulillahnya itu nggak kenapa-napa sih, paling anget-anget dikit lah. Relay ini, setelah relay tersebut itu menghidupkan lampu utama ini ya, lampu 20 watt. Ini sangat terang ya, lampu 20 watt cukup terang. Jika dibandingkan kita menggunakan ini lampu PJO ya, yang kisaran 70 ribuan di toko online, yang dulu pernah saya bahas, pernah saya reviewkan juga. Jadi lebih terang lampu 20 watt ya. Ini wah atau gimana itu real 20 watt atau gimana, tapi terang banget sih. Nah, saat tidak ada gerakan, kita contoh tidak ada gerakan ya. Relay tersebut tidak mendeteksi gerakan, dia akan off atau men-switch ya. Yang tadinya, nah seperti ini, tidak ada gerakan, ya switch lah, merubah ya. Gimana sih bahasanya itu nggak tahu dah. Jadi akan menghidupkan lampu-lampu kecil ya. Saya sambungkan ke lampu-lampu kecil seperti ini ya, lampu ini. Sedikit gerak ya. Coba kita tidak gerak dulu. Nah ini dia, menghidupkan lampu-lampu kecil ini saya menggunakan modul lampu, tahu modulnya apaan ya, saya lupa tipenya. Intinya dia menggunakan 12 volt 1,5 watt per satu lampu ini. Jadi saya pasang 1, 2, 3, 3 lampu kecil. Jadi sebagai pengganti ketika lampu utama ini mati. Nah, oke, untuk skemanya seperti itu ya pemasangannya. Sekarang kita lanjut aja lihat modul RCWL sensor gerak ini seperti apa sih. Ini kan sudah selesai dirakit ya. Kita akan membukanya ya ribet juga. Kita lihat yang sedang saya buat, sedang saya rakit aja ya. Nah, saya biasa ngerakit atau oprek-oprek ada di sini ya, di bengkel. Nah, ini dia. Ini juga sama ya. Ini RCWL yang sedang saya uji coba, sedang saya tes, sedang saya sebelum saya pasang, saya coba dulu ya. Lalu saya menggunakan kapasitor ukuran 102, kapasitor keramik ya, nomor 102. Jadi jedanya bisa 5 detik, cukup lah ya, 5 detik itu ya. Kayak misalkan kayak gini kan ada gerakan, kita coba diam, 1, oke, lanjut. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, off kan 5 detik ya. Jadi kan defaultnya itu RCWL off ketika 2 detik. Lalu kita tambahkan sekian kapasitor sesuai keinginan kita. Misalkan kapasitor 0,2 mikrofarad ya, mungkin bisa kisaran 1 menit ya off-nya. Ya saya nggak tahu sih, nggak tahu pasti elektronik sih, saya nggak ahlinya dalam elektronik. Ya saya juga asal nembak aja sih masalah perhitungan tersebut. Apalagi kapasitor yang saya gunakan itu bekas router-router ya, yang rusak-rusak, saya ambil kapasitor keramiknya untuk saya pasang. Oke, ini saya tes menggunakan 11 volt, 8 ya. Nah, yang udah jadi itu mana ya? Sedang dites ya. Ntar dulu. Mana nih? Nah, ini dia. Ini contoh yang sudah saya rakit ya. Seperti ini. Oke, nggak terang juga ya. Pakai apa ya? Ntar dulu. Biar kelihatan, saat ini kan kondisinya malam. Kita coba hidupkan lampu nih ya. Masih kurang terang. Coba saya hidupkan lampu ini ya.
ini dia. Ini contoh perakitan RCWL 0516. Ya, nama aslinya saya nggak tahu, saya ambil namanya dari ini aja nih. Ini ya, RCWL 0516. Tuh ya, nama aslinya saya nggak tahu, cuma ya saya ambil nama dari situ aja. Ini relay sensor. Sensor ini menggunakan voltase support dari 3 volt hingga berapa sih? Lupa nih. Mungkin 30-an kali ya, atau 20, anggaplah gampangnya 24 volt deh. Jadi saya kan menggunakan aki bekas mobil 12 volt, jadi saya nggak terlalu musingkan masalah volt tersebut ya. Oke, contoh pemasangan seperti ini. Ada bagian ini ground 3 volt, ini tidak dipakai ya. Ini tidak dipakai, 3 volt 3 ini nggak dipakai. Lalu ground, ini ada ground. Ground itu untuk negatif, baik untuk negatif relay ke relay, juga negatif untuk menghidupkan si RCWL ini. Jadi ada dua ya. Nah, ini saya pakai ini IC, ini nggak perlu, ini sebenarnya nggak perlu IC, ini nggak perlu. Jika switch kalian atau relay kalian itu menggunakan low level trigger. Nah, ini ya. Bukan low level trigger, salah. Harus yang high level trigger. Jadi buat kalian yang beli switch relay seperti ini, pastikan beli yang high level trigger. Ini saya beli. Ini saya beli low level trigger ya. Karena ini keluaran dari si RCWL ini dia high ya. Ketika ada gerakan dia akan memberikan voltase 3 volt, sekitaran 3 volt ya, high ya, masuk ke volt positif. Kayak gitu. Jadi harusnya yang belinya high level trigger. Cuman emang lebih mahal. Biasanya kisaran 8.000 ya yang high level trigger, sedangkan yang low level trigger ini cuma goceng. Jadi lebih murah, makanya kadang kita salah beli. Kita kan berdasarkan biasanya termurah ya. Nah, jika salah beli seperti ini, seperti saya salah beli, saya beli yang low level trigger, sedangkan ininya outputnya itu high level trigger. Ini RCWL nya itu outputnya itu yang out ya, colokan yang out nih, out ya, ini out ini kita hubungkan ke in ya. Nah, ini karena outnya ini high ya, high level trigger, makanya saya lewatkan menggunakan transistor, atau saya di sini nggak ada transistor, jadi saya gunakan IC ya. Ya sama aja IC, tinggal kalian positif negatifnya, lalu ya kayak gitulah, kayak gitu, sehingga menghasilkan yang keluar jadi low ya, negatif, low level trigger. Jadi cocok jadinya sama si relay ini. Oke, untuk pemasangannya sama ya. Ini voltase in, voltase out ya. Terus ya tinggal masang seperti ini aja sih, tinggal rakit ya. Ingat, jadi pastikan kalian beli yang high level trigger. Tujuannya kalian gak perlu pusing-pusing menggunakan IC ataupun transistor. Jika menggunakan relay seperti ini ada keuntungan kita. Misalkan input ini kan, ini inputnya ya, ini kan controller sensor ya. Sensor ini kan menggunakan 12 volt lah, anggap 12 volt karena dari 3 sampai sekian volt, 12 volt. Sedangkan kita ingin menghidupkan atau men-switch voltase 220 volt, misalkan lampu listrik seperti tadi ya kondisinya kan, lampu 12 volt lampu listrik. Nah, itu makanya kita membutuhkan keuntungannya menggunakan relay ini.
bisa ini ya, untuk menghidupkan 220 volt karena tinggal on off-nya yaitu COM itu minusnya, lalu NC2 ya, apa ini, banyak juga yang ini ya, nanti pusing nih carinya. Nah ini aja nih, gampang. Nah ini ya, terus ini, jadi ketika saya lupa nih yang mana nih, ketika off, kondisi off, tidak ada gerakan, dia menghubung ini dengan ini terhubung kalau nggak salah, dengan yang si no ya, and on lalu ini and close. Ketika tidak ada gerakan, tengah dengan sampingnya terhubung kalau nggak salah seperti itu ya, kurang lebih ya, entah ini yang kesini yang terhubung sedangkan ada gerakan ini yang kesini, kayak gitu pokoknya. Senternya ini tengah ya, yang ini kayak gitu, tinggal kalian coba-coba aja. Oke, seperti itu ya, cara pemasangannya sudah terbayang kan? Kalau pengen lihat ya lihat aja nih yang sudah jadi ya. Ingat, out dari RCWL ini itu adalah high, dia menghasilkan 3 volt, kurang lebih 3 volt ya, berarti high bukan negatif ya. Negatif berarti nggak cocok dengan yang ini, low level trigger ini berarti harusnya negatif outputnya, makanya saya di sini menggunakan IC sehingga untuk menghasilkan output negatif, karena anggaplah saya salah beli lah gitulah ya, karena yang berdasarkan harga termurah. Tuh, kebetulan saya ada IC gitu, jadi ya saya tak-atik untuk menghidupkan. Lalu gimana seandainya kita nggak tidak untuk menghidupkan lampu 220 volt, atau tidak untuk tidak untuk menghidupkan peralatan 220 volt. Kita pengen menghidupkan ya, namanya saya menggunakan IC ya, menggunakan aki ya, menggunakan aki kan dari panel surya lalu ke aki. Nah, itu outputnya 12 volt. Saya nggak menggunakan 220 volt kan outputnya, dan digunakan nanti paling saya menggunakan lampu-lampu yang 12 volt kan. Nah, kalau misalkan outputnya target kita nggak pengen yang 220 volt, kita pengennya yang 12 volt atau 24 volt, misalkan aki kita 24 volt nih, bukan yang 12 volt, kita bisa aja pakai transistor aja, nggak perlu pakai relay, nggak perlu pakai switch ini. Ingat switch atau relay ini bertujuan ketika kita kan sistem operasi ini, anggaplah sistem operasi ya, jadi sensor dan juga input ya, itu menggunakan 12 volt, lalu ingin men-switch atau meng-on off ya. Switch itu ya ini dan ini ya, on off lah, on off biasa ya, on off lampu kan 220 volt, dia sistem operasinya 12 volt, pengen menghidupkan peralatan 220 volt, makanya pakai switch. Tapi kalau misalkan ini sistem operasinya 12 volt, pengen menghidupkan beban 12 volt juga, enggak menghidupkan 220 volt. Seperti saya kan tadi lampu-lampu LED kecil ya, itu 12 volt. Saya pengen nanti rencananya nggak pakai lampu utama tadi, nggak pakai yang lampu 220 volt. Saya pengen pakai lampu yang 12 volt tapi dibanyakin gitu. Ketika ada gerakan pengen menghidupkan lampu yang 12 volt kecil-kecil itu tapi dibanyakin. Tapi ketika tidak ada gerakan menghidupkan hanya beberapa lampu. Nah, kayak gitu. Beberapa lampu kecil 12 volt. Jadi kan outputnya 12 volt ya. Nah, kalau kayak gitu kondisinya, biar hemat, biar nggak mahal ya. Ini kan ingat, ini relay ya, relay atau switch atau apa bahasanya, on off, modul relay. Ini di pasaran untuk yang low level trigger
Ini saya cek di toko online itu harganya goceng untuk yang low level trigger. Sedangkan yang high level trigger saya cek harganya itu 8 ribuan. Nah, kan kalau bikin banyak kan itu keluarin budget ya, budget gede. Nah, saran saya kalau misalkan outputnya cuma pengen 12 volt doang, nggak menghidupkan lampu 220 volt atau di luar voltase operasi ini, kita bisa pakai transistor seperti yang sedang saya uji ini. Nah, ini ya. Rangkaiannya sangat sederhana aja. Ini lihat, ini 11 volt, kita coba putar dikit ya. Ini agak rusak jadi lambat ininya ya. Naik voltasenya lambat. Mungkin kapasitornya rusak ini. Kembung. Oke, seperti ini ya. Belum 12 volt. Nah, ini dia. 12 volt. Nah, kalau pengen menghidupkan beban yang 12 volt ini, saya contoh beban lampu LED motor ya. Ini lampu motor. Nah, ini dia lampu motor ya. Contoh lampu beban motor kan lumayan berat ya. Beban motor, lampu beban motor. Bebannya kan dia cuma menggunakan 12 volt. Atau lampu-lampu kecil LED tadi yang saya videokan itu cuma 12 volt. Kita nggak perlu pakai relay, kita bisa pakai transistor seperti ini. Cukup dengan transistor, ingat nggak pakai relay. Transistor ini nggak panas ya. Tipenya taruh. Tipenya berapa ya? Kalau pengen ngeliat tipe ya. Saya ada satu lagi nih transistornya. Nah, ini pun dulu ini rencananya saya mau pakai buat ngebenerin ini ngebenerin solder uap. Cuman ternyata solder uapnya bukan rusak di transistor, jadi nggak saya pakai. Nah, untuk tipenya coba bisa kelihatan nggak ya? Coba ada kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Ya kali aja bisa buat jadi referensi ya. Nah, udah nggak kelihatan tuh. Tip 122 ya. Oke, kelihatan kan? Transistor. Jadi cukup pakai transistor sebagai pengganti relay tadi. Nah, ini kapasitor saya ambil bekas dari router. Bekas dari router ya. Ini ukuran 102. Jadi bisa membuat si modul ini, RCWL ini bertahan atau jeda hingga 5 detik ya. Oke, untuk rangkaiannya sama aja sama yang tadi relay ya. Coba mungkin pengen dilihat ya. Sudah dilem sih. Cuman ini saya pakai heatsink, sebenarnya nggak panas sih. Panas. Cuman saya pakai heatsink kan nanti bebannya akan lebih berat ya. Makanya sedang saya uji. Takutnya tadi udah kelihatan ya tip 122 ya. Tipenya ini tadinya buat blower solar uap, cuman nggak jadi saya pakai untuk ini aja. Tipenya ini NPN kalau nggak salah ya, NPN. Nah, untuk pemasangannya coba kita lihat ya. Ini dari transistornya aja ya. Ini positif, bukan. Ini itu
Udah dilem lagi nggak kelihatan. Oh, bukan positif. Ini adalah out dari outnya ini ya. Dari outnya si RCWL. Out ya. Jadi out masuk ke sebelah sini. Kabel biru ini out ya. Outnya si RCWL. Berarti dia high ini ya. Out terus tengah ini negatif beban. Ini tengahnya transistor, ini negatif beban. Tadi ke beban ya. Terus sebelah sini yang paling atas ini, kaki yang paling atas ini negatif langsung ke sini ini ya, sekaligus negatif untuk ke RCWL. Positifnya tinggal dari RCWL ya, tinggal langsung ambil dari sini aja. Dan juga untuk beban positifnya ambil dari sini ya, kayak gitu pemasangannya. Jadi lebih hemat ya. Paling ini di online kisaran 2000 3000 lah, bahkan mungkin 1500 kali ya. Transistor tinggal nggak pasti ukuran yang begini juga, kalian bisa pakai transistor tipe lain, yang penting NPN ya. Oke, ini saya taruh lagi, takut hilang ya. Terus misalkan tips ya, kita udah pasang nih, udah rakit, udah berjalan lah, udah normal, bisa on off lah, bisa on off. Kok sensornya pendek gitu kan, sensornya pendek banget, ngedetek gerakannya pendek ketika kita di sampingnya, bahkan dia off ya. Kita harus nari-nari baru dia on. Nah itu tipsnya, kita bisa tambahkan antena seperti ini. Ini saya sebut antena obat nyamuk. Ya, sebenarnya antena nggak salah aja. Kan kemarin kita sudah fotokan yang itu ya, yang di luar yang tadi yang sudah kita pasang ya itu. Nah yang ini antenanya berbentuk gelombang seperti itu ya. Terserah aja sih antena, bentuk antenanya. Cuman saya di sini membuat antena menggunakan bekas kabel LAN ya. Untuk panjangnya terserah kalian, bebas. Kalau saya di sini kisaran 14 cm mungkin ya. 14 cm. Lalu saya lingkar-lingkar hingga membentuk spiral, saya sebut sebagai antena obat nyamuk. Lalu untuk pemasangan antenanya di mana? Nah, untuk pemasangan antenanya di ini slow ya. Matikan aja ya. Oke. Udah matikan. Untuk pemasangan antenanya itu di sini. Nah, situ ya. Masih nggak kelihatan. Oke, yang tadi mana? Nih, coba ya. Untuk antenanya itu di sini nih, di bagian sini. Kita seperti ini kan. Nah, seperti ini ya. Untuk pemasangan antenanya, kita gerus yang ini nih. Kita gerus yang bagian ini. Yang ada tanda miring ini, kita gerus di bagian tengahnya di sini. Digerus aja seperti ini. Sampai ada kuning-kuningnya ya. Barulah kita solder, kita tambahkan timah dan solder sampai jadi seperti ini ya. Oh. Ya, bentuk antenanya kalian sesuaikan aja dengan casing ya. Tinggal sesuaikan dengan casing. Oke. Ini sedang dicoba ya. Biasanya kalau saya itu ya begitu. Sebelum saya pasang, saya uji coba
misalkan 3 jam atau 2 jam. Kalau ada errornya kan nggak repot ya. Jadi agak jauh ya kalau ada antenanya. Oke. Sedangkan enaknya jika kita menggunakan transistor, kita bukan menggunakan, kita tidak menggunakan relay. Relay ini berisiknya itu klak, klik, klak, klik. Asal itu ada klik, ketika nyala, klik, klik, klik. Nah, ribet ya, berisik ya. Apalagi kita misalkan lagi butuh ketenangan, ini tiba-tiba klak, klik, ada orang lewat gitu. Kayak gitu kan, klak, klik. Nah, dengan menggunakan transistor ini tidak akan bersuara klak, klik ya, enaknya di situ. Terus kalau misalkan masalah Bang kok menggunakan RCWL ini ya, RCWL 0516, tidak menggunakan yang sensor gerak, menggunakan sinyal infrared ya. Ini kan menggunakan sinyal radio lah ya. Sinyal radio yang cukup kecil lah, mungkin sekitar kayak Bluetooth lah, anggapnya Bluetooth kayak gitu ya. Saya nggak tahu frekuensinya berapa. Enaknya itu berarti kita bisa modif seperti ini, bisa tambahkan antena ya. Kita bisa modif, tambahkan antena, jadi jangkauan dan juga sensitif bisa lebih baik. Sebenarnya di sini harusnya bisa diatur sih. Di bagian mana itu? RGN kali ya. Cuman saya nggak tahu cara ngaturnya gimana. Ya defaultnya sih katanya 6 meter. Ya 6 meter udah cukup lah. Terus bisa tembus tembok nggak? Saya rasa nggak bisa. Harusnya mungkin nggak bakal bisa karena ini sulit ya. Sinyalnya kan kecil. Nggak bakal tembus tembok sih. Coba ya. Kita coba aja beneran bisa tembus tembok atau enggak. Jadi intinya dia sekitaran lah ya, 360 derajat. Sedangkan jika pakai lampu inframerah itu kan hanya searah gitu ya. Atau jika dikebawahkan arah ke bawah ya paling hanya jaraknya pendek lah gitu. Kita nggak bisa modif kan, ribet. Modifnya ya ribet juga sih. Sedangkan ini kan enak gitu, sensor. Jadi terus misalkan kita pakai casing, misalkan kayak casing kayak gini nih, tempelling ini kan nggak kepake, kita bisa masukkan di dalam, tanpa harus kita bolongin, tanpa harus kita berikan benda transparan, dia bisa tembus ya. Kalau misalkan benda-benda tipis seperti ini, nah, pertanyaannya kan tembok bisa nggak gitu kan. Kayak ini kan masih nyala ya. Oke, kita coba diam dulu. Nah, dia masih ini pintu ya, pintu keluar. Nah, dia nyala lagi. Tadi kan saya gerak ke kiri, ke kanan tadi. Kita coba lagi ya. Nah, ini mati ya. Kita coba gerak ke kanan. Nah, kan kedetek ya. Coba kita keluar pintu sini. Coba pelan-pelan ya. Kan berarti di luar tembok ya. Terhalang. Nah, nggak kedetek. Tahu gampangnya saya masukkan kamera di dalam, saya di luar gitu ya. Seperti ini, saya di luar nari-nari deh. Begitu ya. Nah, ini dia, saya di luar gerak-gerak tapi tidak terdetek ya. Di tembok ya. Tidak terdetek. Lampu tidak menyala. Oke. Berarti walaupun ini tembok, dia tidak tembus ya. Padahal di atasnya itu ada lubang-lubang ya. Jadi tidak tembus. Oke. Nah, dia bisa tembus tembok enggak? Ya enggak menurut saya ya, karena diuji ini enggak tembus tembok. Jadi misalkan kalau misalkan kita masuk kayak gini, nah baru ini karena tidak terhalang oleh tembok. Tapi kalau misalkan benda-benda kecil ya seperti router, misalnya kita masukkan ke dalam casing atau box X6 mungkin ya, box X6 itu masih bisa tembus.
Kayak gitu ya. Oke, itu aja reviewnya dan cara pemasangan RCWL 0516. Kalian bisa beli di toko online. Harganya untuk sensor RCWL 0516 ini kisaran 5.000 sampai 10.000 kalau nggak salah. Dulu saya beli 3 ya. Nah itu ya rencananya sih pengen beli lagi, cuman ya nanti aja lah, budgetnya nggak ada walaupun kecil-kecil juga. Oke, pemasangan seperti ini, rangkaian seperti ini. Nanti saya sediakan deh link deskripsi di link pembelian mungkin ya, di deskripsi video. Jadi buat kalian yang pengen membeli, klik aja di deskripsi video. Tapi itu bukan toko saya ya. Saya cuman bantu carikan aja link pembelian RCWL. Untuk modifikasinya atau cara on off-nya tadi sudah saya jelaskan ya. Bisa menggunakan relay, bisa menggunakan transistor doang seperti ini. Kalau nggak pakai transistor, nggak bisa. Kalau nggak pakai transistor ataupun nggak pakai nggak pakai relay, dia nggak bisa, nggak kuat. Karena dia outputnya, seperti yang tadi kan saya bilang, itu outputnya itu out itu yang high level ya. Itu triggernya outputnya cuman 3 volt ya. Jadi nggak bisa buat kita manfaatkan kan cuman out trigger ya 3 volt, nggak bisa lah kita manfaatkan buat ngidupin benda-benda berat seperti ini ya, lampu dan sebagainya. Paling kalau buat satu LED kecil doang bisa lah, lampu LED doang bisa karena dia 3 volt. 3 volt paling miliwattnya 0, enggak 0, watt ya, atau misalnya mungkin 200 miliwatt atau berapa kali. Intinya kecil lah, nggak bakal kuat kalau misalnya menghidupkan benda-benda berat tanpa menggunakan transistor ataupun relay. Transistor ini yang tadi apa itu tipenya, tip 122 ya, itu spesifikasinya kisaran mungkin mampu 100 volt ya, dia mampu 100 volt dengan maksimal 10 ampere kali, 10 ampere kayaknya itu yang nggak tahu deh ya. Lagian ini juga cuman berapa volt doang, 3 sampai 32 volt ya, jadi nggak pakai saya 100 volt ya, pasti ini yang rusak. Oke, jadi buat tipenya yang tadi ya, itu aja review dan cara pemasangan RCWL 0516. Nah jadi dari belakang pun dia tetap ngedetek yang enak ya, jadi sekeliling keren, lebih keren dari sensor gerak yang menggunakan sinyal inframerah. Apalagi kita bisa modif-modif, misalkan kayak pakai lampu untuk lampu LED yang kecil-kecil ketika tidak ada gerakan, ketika ada gerakan kita lampu terang gitu kan, lampu utama gitu. Kalau kayak gitu deh. Terus atau bisa kan mungkin divariasikan ketika tidak ada gerakan, tidak ada orang, menghidupkan lampu hias kelap-kelip gitu kan. Nah, bisa ya. Ketika ada gerakan atau ada orang, menghidupkan lampu utama yang terang, misalkan 50 watt, 30 watt gitu. Kayak gitu. Oke, itu aja. Saya Rifai Uchiha, terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan, tanyakan aja di komentar. Sampai bertemu di video berikutnya.